Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Di video kali ini aku nggak bakal sendiri karena kita akan bersama teman-temanku yang juga merupakan UARDI YTB. Mereka akan memberikan panduan serta tips dan triks jitu mereka dalam menulis letter of intent yang bisa menjadikan mereka terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa YTB. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita kenal dulu yuk dengan narasumber kece kita. Narasumber pertama kita ada Kak Cindy Noviani yang merupakan alumni Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terpilih menjadi UARDI YTB tahun 2019 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Pendidikan Komputer dan Teknologi Instruksional di Pamukkale University, jenjang S1. Kalau misalnya teman-teman penasaran bisa langsung menuju ke Instagramnya Kak Cindy di @cindy____. Narasumber kedua kita yaitu Khalilullah yang merupakan alumni dari Ruhul Islam Anak Bangsa atau RIAB, berasal dari Aceh Besar Provinsi Aceh dan terpilih menjadi UARDI YTB tahun 2020. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Siwas Jumhuriyat University untuk jurusan Electrical and Electronic Engineering, jenjang S1. Bagi teman-teman yang penasaran bisa langsung menuju ke Instagramnya di @khalil_alhabib. Letter of intent menjadi salah satu poin penting saat mendaftar beasiswa ini. Dari surat yang kita buat ini akan kelihatan nih siapa kita, bagaimana kita menggambarkan diri kita, seberapa seriusnya kita untuk belajar di Turki, dan apakah cita-cita atau rencana kita ke depan akan bermanfaat untuk kedua negara, akan mewujudkan tujuan dari beasiswa tersebut. Terlebih, beasiswa ini tidak mewajibkan banyak dokumen lainnya seperti sertifikat bahasa atau sertifikat ujian internasional. Tentunya letter of intent punya persentase yang besar dalam menunjang aplikasi dan kelulusan kita menjadi UARDI YTB. Menanggapi dari persoalan dari nomor 1, itu sepenting apakah sih LOI itu dalam menunjang aplikasi dan kelulusan kita menjadi UARDI YTB. Nah, banyak yang bertanya, LOI itu penting dan harus dibuat atau enggak? Menurut pendapat saya, itu dalam dunia akademik, dalam beasiswa luar maupun dalam negeri, itu menulis itu memang suatu kemampuan penting untuk melanjutkan pendidikan, sama halnya dengan menulis LOI. Nah, seperti kita bilang tuh, LOI ini adalah sebuah syarat yang paling penting, yang akan dilihat oleh pihak yang akan memberikan kita beasiswa tersebut. Nah, oleh sebab itu, LOI atau yang dibilang Statement of Purpose ini menjadi indikator yang utama, indikator yang penting untuk kandidat awardee. Bahkan dijadikan bahan dasar bagi mereka untuk menentukan apakah mereka ini layak, cocok atau enggak untuk mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Gambaran letter of intent yang aku buat. Untuk kita yang daftar di jenjang S1, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam satu kolom dengan batasan kata. Untuk pertanyaan pertama, pendidikan dan sosial experience kita yang berhubungan dengan pendidikan yang ingin kita ambil. Untuk pertama tentunya kita perkenalan diri dulu secara singkat. Terus karena aku milih 3 jurusan, pendidikan matematika, pendidikan komputer, dan teknik komputer, aku ceritain tuh kalau dari SD malahan aku udah suka matematika. Di MTS aku gabung ekskul sains, nah salah satunya ada pelajaran matematika juga. Di MAN juga kami ada klub matematika gitu, jadi kita belajar lebih nih daripada yang dipelajari di kelas. Selain itu, aku juga ikut klub IT, kita belajar tentang teknologi, sampai pernah bongkar komputer. Lalu, bagaimana aku sering ikut kompetisi di bidang-bidang tersebut, dan alhamdulillah ada beberapa prestasi juga. Nah, dari sana, aku tertarik dengan matematika dan komputer, sehingga aku perlu dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di jurusan tersebut. Pertanyaan kedua, alasan memilih Turki sebagai tempat belajar. Tentunya, kemukakan kelebihan Turki yang tidak ditemukan di negara lainnya, sehingga pihak pemberi beasiswa menjadi yakin, oh ya, dia harus kita kasih beasiswa nih untuk belajar di negara kita. Contohnya, Turki dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, tapi sistem pendidikannya setara dengan sistem pendidikan negara-negara di Eropa. Kemudian jelaskan seberapa penting kita dengan kelebihan tersebut. Contohnya,
di umur kita yang segini, kita yang akan ngambil pendidikan di jenjang S1, kemudian kita yang masih mencoba-coba untuk pergi ke luar negeri, mungkin dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam, membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi dan berbagai alasan lainnya. Pertanyaan terakhir yaitu rencana ke depan. Bikin rencana yang sejalan dengan tujuan adanya beasiswa, seperti apa? Menentukan solusi untuk masalah negara masing-masing, atau menjembatani persahabatan negara memberi beasiswa dengan negara asal kita. Nah, mungkin ini yang bikin aku diterima ya di jurusan pendidikan. Jadi, di letter of intent, aku menunjukkan kepedulian di bidang pendidikan, selain ingin menjadi ahli di jurusan yang nantinya aku terima di sana, dengan segala permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan menjelaskan permasalahan tersebut tanpa harus menjelek-jelekan negara kita sendiri. Kita perlu ambil pelajaran dari negara-negara yang sistem pendidikannya maju. Jadi aku mau bikin perbandingan nih sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Turki. Mungkin ada hal-hal baik yang perlu kita contoh, yang sesuai dengan kebudayaan kita. Sedikit gambaran umum tentang LOI yang pernah saya aplikasikan di beasiswa YTB ini. Ya, menurut pendapat saya itu LOI itu dituliskan berdasarkan univ atau jurusan yang kita pilih. Mengapa? Karena di LOI tersebut itu akan dicantumkan beberapa pertanyaan yang menyangkut atau terkait dengan jurusan yang kita pilih nanti. Sebagai contoh, misalkan saya nih mengambil jurusan di Electrical Engineering. Nah, di dalam LOI tersebut, maka kita akan mencantumkan atau menjelaskan kenapa kita mengambil jurusan tersebut. Apa alasan kita untuk mengambil jurusan tersebut? Karena saya menyukai kelistrikan, bidang kelistrikan, maka saya ingin mengambil jurusan tersebut. Dan kemudian kita juga menjelaskan kenapa kita memilih jurusan tersebut dan melanjutkan pendidikan dengan jurusan tersebut di Turki. Nah, begitu. Keinginan kita untuk melanjutkan pendidikan tersebut di Turki dengan jurusan yang kita pilih tersebut. Nah, itu yang akan kita cantumkan dan kita jelaskan di letter of intent tersebut. Kemudian di akhir letter of intent tersebut kita juga mencantumkan penjelasan feedbacknya setelah kita menjadi lulusan atau alumni di salah satu universitas di Turki, dan apa yang mau kita buat feedbacknya ke Indonesia atau negara masing-masing gitu. Sebagai contoh, ketika saya lulus dari salah satu universitas di Turki, saya ingin membangun distributor yang lebih maju, distributor kelistrikan yang lebih maju bagi Indonesia maupun di Aceh terutama, seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan saat menulis letter of intent, sehingga menjadikannya menarik dan berkualitas. Dari aku sendiri lebih disaranin pakai bahasa Inggris ya. Terus manfaatkan kolom semaksimal mungkin, isinya jelas, kalimatnya berbobot, jangan bertele-tele. Kalau misalnya panjang tapi bertele-tele, nanti jatuhnya nggak realistis dan paham berbisa menjadi tidak yakin. Terus harus jujur, ceritakan saja apa adanya kita. Dengan sedikit banyak cerita yang kita punya, berpandai-pandailah untuk mengembangkannya, untuk ambil hikmahnya. Ada hal yang penting yang harus diperhatikan saat menulis LOI, karena menulis LOI ini tidak sembarangan menulis, tidak sembarangan menjelaskan, dan tidak sembarangan untuk mencantumkan apa yang ada di pikiran kita, tidak. Tapi benar-benar diperhatikan saat menulis LOI ini supaya kita mendapatkan beasiswa ini, untuk lulus beasiswa ini. Nah, apa-apa saja yang perlu diperhatikan saat menulis LOI ini sehingga menjadikannya menarik dan berkualitas. Nah, menurut pendapat saya, pendapat pribadi saya, sesuai dengan pengalaman saya dan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari tentang cara membuat LOI ini, itu cukup simple, singkat, padat, dan jelas. Nggak perlu panjang, bahkan nggak perlu untuk memperkenalkan diri lagi. Nah, cukup to the point aja gitu. Kenapa? Karena kalau LOI-nya panjang, bisa jadi mereka itu bosan untuk membacanya gitu. Nah, ditambah lagi banyak kandidat-kandidat awardee dari seluruh dunia mengaplikasikan beasiswa ini. Nah, tentu saja
LOI-nya tuh sangat banyak gitu. Jadi cukup simple, singkat, padat, dan jelas. Tapi to the point, apa yang ditanya dan itu yang dijawab gitu. Nah, jadi diawali dengan sedikit kiasan untuk mempercantik letternya, seperti hubungan antara Indo dan Turki. Kemudian disusul dengan maksud dan tujuan kita kuliah di sana. Jadi nggak perlu panjang lebar, cukup beberapa baris, tapi mencakup semua yang kita inginkan, mencakup semua apa yang ditanyain. Gitu. Nah, itu dia pemaparan dari narasumber-narasumber kita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi referensi tambahan bagi teman-teman bagaimana sih cara menulis letter of intent yang baik dan benar. Dan apabila masih ada pertanyaan, saran, atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa dituliskan di kolom komentar atau DM aku di @rizkadelvia318. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.